Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Pusaka Madinah semua. Ya, kali ini kita masih akan membahas urusan ini, gangguan-gangguan ini nih. Ini sebenarnya gangguan ya. Sebenarnya ini bukan hal yang penting-penting amat untuk dibahas atau dibantah ya, tapi karena kami menerimanya dari inbox ya, dan orang yang menginboxnya itu orang lama dan bukan orang sembarangan ya. Jadi kalau beliau saja sampai tidak tahan melihat ini semua, maka patut bagi saya untuk menanggapinya dan respect ya gitu. Jadi ini berdasarkan laporan ya, laporan dari warga Pusaka Madinah ya. Bahkan beliau ini orang lama ya, bukan ya, menurut pandangan saya itu beliau ini bukan sembarangan gitu ya, karena beliau ini orang yang sabar, bijak ya. Tapi kalau sampai beliau ini menginbox saya memberitahu ada ini, oh berarti itu layak, patut saya dahulukan. Baik, kita langsung ke TKP ya. Nah ini dia, kita lihat ke postingan ini, saya bacakan ya. Begini nih kalau kurang ilmu tapi lisannya lancang, lebih lancar dari otaknya. Nah, sebenarnya kalau untuk bikin perbandingan tuh ya, membandingkan lisan, kecepatan lisan dengan kecepatan otak, yang namanya perbandingan itu gunakanlah daripada, bukan dari. Kalau dari itu menyatakan asal ya, dari rumah, dari Bandung, dari tadi, dari dulu, dari mana-mana hatiku senang lah kau nih. Jadi ini kalau dari itu menyatakan asal ya, ini kamu dapat pelajaran bahasa juga nih, dapat pelajaran bahasa juga. Kalau menyatakan perbandingan gunakan daripada gitu ya. Oke. Dari sini saja sebenarnya kalau orang yang paham bahasa udah bisa mengenal tingkat intelektual si penulis ya. Padahal hanya kesalahan dari satu kata ini. Membedakan dari dan daripada aja tidak bisa, berarti ya belum rapih lah ya logikanya. Karena bahasa itu ilmu logika. Begini nih kalau orang kurang ilmu tapi lisannya lebih lancar dari otaknya. Pergerakan jari lebih gesit dari akal sehat. Ya. Harusnya daripada lah gitu. Memang ahlu dalam merangkai kata, namanya juga ahlu kalam filsafat, guna memperdaya awam yang jahil. Pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, juga ulama-ulama besar Rabbani terdahulu, pertengahan dan yang belakangan mengenai tauhid asma wa sifat itu ya seperti ini. Sesuai apa yang disebutkan dalam wahyu Al-Quran dan hadis. Beda dengan pemahaman orang tasawuf ahlu Quran. Beda dengan pemahaman orang tasawuf ahlu kalam filsafat yang nyatut nama Pustaka Madinah dan nyatut kajian tauhid hakiki. Nah, ini yang lucu ya. Dia sendiri tidak paham nih. Nyatut itu kan artinya mencatut atau mengambil atau ada hasil mencuri lah gitu ya, menyomot dengan tidak sah. Pertama, dia lucunya apa? Itu bukan pustoko dari kata pustaka, bukan. Jelas-jelas kok ini Pusaka Madinah, bukan pustaka. Nah ini matanya harus, dia ini si hari ini matanya memang perlu dicek juga nih. Pusaka Madinah ya, nyatut Pusaka Madinah dan kajian tauhid hakiki. Ya silakan Anda cek, Anda ketik Pusaka Madinah, siapa yang muncul pertama dan paling lama tanggalnya munculnya itu. Dan tentang bahkan Anda search saja kata frasa tauhid hakiki di Mbak Google tuh. Cek siapa yang muncul dan siapa yang paling lama tuh tanggal online itu.
Jangan, Pusaka Madinah ini jelas-jelas memang ini nama kasarnya sih trademarknya pengajian kami ya. Jadi wajar kalau yang muncul memang hanya kami. Tapi kalau bahkan ternyata frasa tauhid hakiki saja itu memang pertama kok kami yang mengangkatnya ke permukaan. Tapi ya biarkan saja, dari sini saja dia sudah tidak tahu ya. Jadi pertama matanya harus dicek nih. Pustoko ini jelas lucu gitu. Dan kalau bagaimana mau mencomot sedangkan itu memang milik kami, kan gitu, lucu gitu ya. Oke, kita kembali. Beda dengan pemahaman tasawuf ahlu kalam, filsafat yang nyatut nama Pustoko Madinah dan nyatut kajian tauhid hakiki, tapi dagangannya bau tasawuf. Tapi dagangannya bau tasawufnya sangat kuat. Dia tidak tahu tasawuf juga benci sama kita beberapa nih, karena kita sering meluruskan mereka ya, terutama perihal amalan menyimpang zikir nafas yang banyak di tasawuf dipakai. Malah menolak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis. Kapan bro? Kapan kami menolak ayat dalam Quran dan hadis? Malah menfitnah bahwa mereka ulama akidahnya memakhlukkan Allah Azza wa Jalla. Ya, maksudnya menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Ya iyalah, kalau ada ulama, tapi tidak ada ulama yang menyamakan Allah dengan makhluk ya. Yang ada itu pendeta Wahabi. Maksudnya menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Jadi jatuh vonisnya mereka ulama ini, yang menurut kami adalah pendeta, dan yang meyakininya berakidah demikian, itu kafir jimi. Astagfirullahaladzim. Oh. Ya betul. Ini saya tegaskan ya. Yang membedakan Islam dengan bukan Islam itu akidah. Ya. Karena akidah itu isinya pengenalan apa, siapa, bagaimana Tuhan. Yang disebut Tuhan itu kalau di Islam bagaimana? Kalau di Hindu bagaimana? Kalau di Buddha bagaimana? Kan gitu. Kalau di Kristen bagaimana? Jadi kalau ada yang mengaku Islam tapi prinsip akidahnya, pengenalan tentang Tuhannya, apa, siapa, bagaimana Allah itu berbeda dengan jumhur ulama, bahkan tidak berbeda dengan Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, sampai ke belakang sini. Kalau berbeda ya jelas bukan Islam lah. Ya, karena yang membedakan Islam dengan bukan Islam itu akidah, atau wabil khusus pengenalan tentang Tuhan itu seperti apa. Ya. Jadi saya tegaskan di sini, saya memandang Wahabi yang ngakunya Salafi, yang ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, yang padahal adalah ahlu ngaku-ngaku aja ya, mereka adalah kafir jimi. Bukan kafir pakai J, harusnya pakai ini ya, Z, kafir zimi. Itu bunyinya zal, kafir zimi. Ya, kenapa? Ya selama tidak mereka tidak memerangi, ya udah anggap aja kafir zimi. Jadi Wahabi dan Syiah itu dalam pandangan si Adam Toroi Effendi yakin mereka itu bukan Islam, ya. Selama tidak mereka tidak memerangi, ya kedudukannya kafir zimi. Anda boleh sepakat ataupun tidak, itu silahkan saja. Sebaliknya, dia meyakini dengan pemahamannya sendiri dan gurunya kepala otak udang. Nah ini nama mursyid saya Undang Sirat, mungkin dia plesetkan jadi otak udang, ya biarkan saja. Saya tidak akan marah, dan almarhum Kiai Haji Undang Sirat juga tidak akan marah gitu ya. Cuman yang kita khawatirkan kan berlaku hadis, barang siapa memerangi waliku, barang siapa memusuhi waliku, maka dia menyatakan perang denganku, itu aja. Bahwa Allah Azza wa Jalla itu bukan zat, tidak mempunyai wajah, tidak mempunyai tangan, dan tidak mempunyai mata, tidak mendengar, tidak bisa turun ke langit dunia, tidak memiliki arus, ya, itu. Allah Azza wa Jalla itu tidak bertempat, tidak di atas, tidak dimanapun. Mungkin sampai pada pemahaman makom orang ateis. Lucu juga nih, ateis katanya. Makom ateis yang bahwa sebenarnya dia mau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu tidak ada kali ya. Dia vonis orang lain kafir. Dan karena tidak terbukti jadinya malah dia yang kufur.
Nozum dalik. Ya lu yang nozum dalik majang. Jadi gini. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Bahwa Allah itu bukan zat. Jelas lah. Jelas Allah bukan berupa zat. Karena Allah itu pemilik zat. Kalau belum paham, kita ambil analogi yang lain. Bumi Allah, apakah bumi itu Allah? Orang yang waras akan mengatakan tidak dan berbeda. Ya. Rumah Allah, apakah rumah itu Allah? Jelas bukan. Hamba Allah, apakah hamba itu artinya Allah? Bukan. Asal akal dengan pemikiran, ya. Bukan pakai batu canai atau kamu jedot-jedotkan ke lantai itu. Dahi gosongmu itu. Jelas Allah bukan zat, bukan berupa zat. Allah pemilik zat. Tuh. Nih, Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak mendengar. Nah, sampai sini ya. Oke. Sekarang sederhana saja. Betul, di Quran ada ayat kemanapun kamu memandang, Al-Baqarah 115 kalau tidak salah. Ya, kemanapun kamu memandang, fasama wajhullah. Di situ wajah Allah. Ya. Wajah di situ jelas karena ada ayat yang memastikan bahwa Allah itu, ya, Tuhan di Islam itu utamanya satu, cirinya satu, dan itu tidak ada di kitab lain. Di kitab suci agama lain tidak ada. Makanya ini membedakan Tuhan Islam dengan Tuhan selain Islam. Allah itu As-Surah ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Tidak sama dengan segala sesuatu, tiada ada seumpamanya. Sekarang kalau jelas dikatakan Allah tidak punya wajah, walaupun ada ayat tentang fasama wajhullah itu. Ya tentulah wajah di sini, ya, udah jelas Allah tidak sama dengan sesuatu. Tidak ada yang seumpama. Maka para ulama, ya, menafsirkan ada dua cara ulama itu menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat terkait sifat-sifat Allah. Yang pertama tafwid. Tafwid itu artinya tidak membahasnya. Artinya ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ditafsir dan tidak diapa-apakan, ya. Apalagi ditakwil tidak juga. Nah, itu namanya tafwid. Jadi tidak dibahas. Kalau ada ayat itu dibaca diyakini ya sudah lewat, nggak dibahas. Ya, itu tafwid. Nah, ada juga ulama itu baik ulama salaf maupun khalaf, ya, ulama terdahulu dan yang sekarang. Ada juga yang membahasnya secara takwil. Jadi wajah itu diartikan apa gitu, kemahasuciannya atau ke maha meliputi, ya, ke sifat maha meliputi Allah, yang itu ada sambungannya dengan Al-Fusilat 54 gitu. Jadi ulama sudah benar, baik ulama salaf yang asli, ya, aslaf maupun khalaf, sudah benar ketika bertafwid, tidak membahas. Mereka tidak membahas, ya, wajah. Pokoknya satu ayat itu diyakini ada, betul diyakini, tapi tidak dibahas wajahnya bagaimana atau punya atau tidak wajah, tidak. Pokoknya diam saja, dah. Sedangkan mereka ini lucu. Wahabi ngaku salafi, ngaku ahlu sunnah wal jamaah, yang padahal ahlu ngaku-ngaku aja itu tuh. Mereka ceritanya ngakunya tafwid, anti takwil kan mereka itu. Anti takwil berarti ceritanya mereka merasa tafwid, ya, tidak membahas. Tidak. Lucunya mereka ceritanya tafwid, tidak membahas kan makna tafwid itu. Tidak, tapi mereka justru mengartikan, menetapkan bahwa Allah punya wajah. Ya berarti itu kan kamu membahas ayat itu. Blow on. Itu bukan tafwid, tolol. Ya. Itu artinya kamu mengartikan ayat mutasyabihat sesuai plek, sesuai dengan tulisannya, ya. Itu bukan tafwid, itu akidah mata satu, karena kamu hanya paham yang tertulis, ya. Kamu hanya paham yang nyata dipandang mata, bentuknya tulisan. Ini juga sama, tidak mempunyai tangan, ya iyalah. Mereka itu punya akidah Allah punya tangan dua-duanya tangan kanan lagi, kan gak mengerikannya itu Allah atau monster. Tolol sekali kamu. Maaf ya, ini kata-kata saya sudah tidak disaring nih. Tidak mempunyai mata, ya iyalah. Dan tidak mendengar. Ya, sekarang sampai sini ya. Coba Anda perhatikan
yang ada kaitan dengan organ manusia. Ini semua memang ada ayatnya di Quran, ya. Allah Maha mendengar ada, ya. Allah Maha melihat. Tapi kalau Allah punya mata tidak ada, ya. Allah mempunyai tangan itu maksudnya ada ayat yang bukan kamu yang melempar, tapi kamilah yang melempar, gitu kan. Sekarang sederhana saja. Gunakan Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Ya. Al-Alaq ayat 1 itu wahyu pertama, perintah pertama, ya. Syariat pertama sebelum datangnya sholat. Apa itu? Berpikir kritislah dengan petunjuk Tuhanmu. Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Sekarang segini, saya bicara sekarang ini pakai alat ucap. Alat ucap itu terdiri dari bibir, gigi, lidah, langit-langit mulut, ya, tenggorokan dan paru-paru. Itu alat ucap. Sekarang itu alat ucap yang nyata, ya. Jadi permainan hembusan udara dimanipulasi dari dalam mulut menggunakan lidah, gigi, langit-langit mulut itu sehingga menghasilkan bunyi-bunyi. Contoh, ya, bunyi T, T itu ketika keluar udara dari mulut, dari tenggorokan, itu dimanipulasi hembusannya sehingga menghasilkan bunyi T dengan cara apa? Kamu pasti semua orang membunyikan T, mau orang manapun lah, mau orang barat, mau orang manapun. Ketika membunyikan bunyi T, itu pasti lidah Anda ujungnya menempel ke pangkal gigi depan tuh, atas T. Kalau Anda tidak menempelkannya seperti itu, tidak akan bunyi T. Coba Anda sekarang lidahnya mengambang aja di tengah, tidak akan bunyi T. Nggak, bukan T itu. Nah, ini sekalian belajar fonologi, ya, ilmu fonetik, ilmu ujaran bunyi kata, ya. Nah, manusia kita bicara secara lisan menggunakan alat ucap, organ, ya. Tapi bisa manusia berbicara tidak pakai mulut. Contohnya apa? Anda bicara, Anda bisakah bicara di dalam hati? Semua orang yakin akan mengatakan dan akan menjawab ya. Manusia kita nih bisa bicara dalam hati. Nah, sekarang saya tanya, hati kau ini punya mulut tidak? Hati Anda ini punya mulut tidak? Tidak. Tapi mengapa bisa bicara? Nah, itu asa akal dengan pemikiran, ya. Jadi Allah berfirman tidak perlu mulut. Jangankan Allah, kita saja kok bisa berkata-kata tanpa mulut. Apatah lagi Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Gitu. Jadi lucu, ya, kalau hal begini saja tidak mereka pahami. Itulah pentingnya ilmu tauhid yang benar, ya. Bukan ilmu tauhid dari si Utsaimin, dari si Taimiyah, dari si Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bukan dari si Basalamah. Dua-duanya tuh bukan dari si Riyad Bajred, bukan. Ilmu tauhid itu cari yang benar, ya. Mereka itu semua yang tadi saya sebutkan itu pendeta, itu bukan ulama. Karena akidahnya beda dengan Islam, ya. Jelaslah Allah tidak punya wajah, jelaslah Allah tidak perlu tangan untuk memegang, jelaslah tidak punya mata untuk melihat. Sekarang begini, Allah tidak punya mata, ya jelas Allah tidak punya mata. Kita melihat pakai mata, artinya mata ini adalah alat, ya kan? Setiap yang bersifat membutuhkan alat, artinya dia makhluk. Karena kalau Allah melihat membutuhkan alat yang berupa mata, terserah bentuknya apapun, berarti Allah bukan Tuhan, karena Allah bersifat membutuhkan. Sifat membutuhkan itu bukan sifat Tuhan, bodoh. Sekarang Allah tidak punya mata, jelas. Kita saja yang tidak punya mata, kita saja yang punya mata. Pada saat bangun sih iya, kita memandang pakai mata. Tetapi pada saat kamu bermimpi, kamu melihat di mimpi itu kamu pakai apa?
Jelas tidak pakai mata kamu ketika bermimpi. Ketika kamu bermimpi melihat ini itu, kamu melihat ini itu di dalam mimpi tidak pakai mata, sebab mata jasad kamu pada saat itu sedang terpejam. Betul tidak, goblok? Kesal sekali nih jadinya. Mohon maaf ya, bahasa saya tidak difilter lagi. Ini masalah logika. Inilah Iqra. Inilah akidah Islam. Adinul akli, akidah itu masuk akal. Jadi kalau Allah harus punya pakai mata, itu akal lu yang tolol itu, sengklek. Ya. Allah tidak bisa turun ke langit dunia. Siapa? Kita tidak pernah, kami tidak pernah mengatakan bahwa hadis yang menyatakan Allah di setiap sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia. Kita mengamini itu, kita meyakini itu, kita mengimani itu, tapi tidak memandangnya, membayangkannya seperti burung turun menclok di dahan. Tidak seperti itu. Ya. Jadi Allah memang tidak turun. Memang Allah turun ke langit, tetapi bukan maksud turun di sini tidak sama dengan makhluk. Ya. Gitu. Tidak, kata turun di sini itu ditakwil sesuai dengan semangat Quran atau semangat amanah Quran, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan segala sesuatu. Gitu. Ya. Ini lebih lucu lagi fitnahnya. Dia menuduh kita, kami ini mengatakan Allah tidak punya aras. Kapan? Kamu tunjukkan, coba tolong, kapan? Hari mabok aja kamu nih. Ya, Allah azza wa jalla tidak bertempat. Oh, ini betul ini. Allah jelas ini tidak bertempat. Kalau Allah bertempat, artinya Allah bukan Tuhan, ya. Wahabi. Kalau Anda tidak yakin, mungkin lebih yakinnya dengan ulama yang ya lebih paham kitab-kitab. Saya beri sebentar ya. Allah azza wa jalla tidak bertempat itu, kalau Anda pengen lebih yakin ya bahwa memang Allah tidak bertempat, dari ulama-ulama yang mumpuni ilmunya, saya beri ini salah satunya sini. Nah ini, Anda di Facebook silakan ke Tauhid Corner. Beliau ini web ini diampu oleh Kiai Haji Abu Kholil, ya. Bahkan dulu sebelum menjadi Tauhid Corner, nama page ini adalah panjang, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah ada tanpa tempat. Itu dulu. Nah, semua kalau Anda ingin cari misalnya nah ini nih kelengkapan detail ya tentang akidah, apakah itu dari ulama lama, ulama masyhur, dari para imam ya, semua nih lengkap. Nih, itu jelas nih. Dalil akal kesucian Allah dari tempat dan arah. Maksudnya Allah tidak bertempat dan tidak ada di arah manapun. Ya, ini lengkap nih. Kalau saya kan tidak terbatas ya. Kalau beliau ini lengkap nih sampai dengan kitab-kitab semua. Pokoknya kalau ada Wahabi masuk ke sini udah terbakar dia, mabok, hancur dia. Tuh, ini ya. Anda boleh ikuti nih, saya sarankan juga nih beliau ini ya, Tauhid Corner ini. Kedua, ini kalau di Facebook ya, untuk melihat akidah yang benar itu seperti apa. Seperti ini banyak. Ini di Facebook ada Tauhid Corner. Beliau tuh kalau tidak salah bernama Kiai Haji Abu Kholil Fatih atau apa ya gitu. Beliau ini bagus. Nah, kalau di YouTube yang ini bahkan lebih senior, Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Oh, ini saya ngefans juga sama beliau nih ya. Ini lebih senior dari Pak. Sama beliau ini sama dengan beliau yang di sini ya. Dua-duanya dari NU ya. Tapi NU-nya NU garis lurus, bukan NU garis fulus ya. Bahkan beliau sendiri sering mengkritik kelakuan NU garis fulus ya. Untuk akidah ini Anda boleh, saya sarankan, saya rekomendasikan ini beliau, dan ini kalau di Facebook ya. Tuh, kembali lagi ke topik ya. Nah,
Jadi dari sini tadi kita sudah secara tidak langsung sudah saya bantah semua ya, karena memang dia ini entah kenapa lah, mungkin kalap atau entah apa yang merasukinya gitu ya. Jadi dia mabok nih, ini kan ceritanya saya mencatut nama pusaka Madinah lucu gitu kan, Tauhid Hakiki lucu gitu, dan tentang sifat-sifat Allah ini sudah kita bantah. Bahkan dia juga memfitnah saya, mengingkari, kami ini di pusaka Madinah mengingkari dalil-dalil di Quran dan hadis. Kata siapa? Itu kan pikiran dia aja gitu ya. Nah, karena dia pun tidak dia hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan fitnah ya, dan hinaan kepada mursyid kami ya, silakan aja. Lalu nah itu caranya sederhana, tipe ciri ya orang-orang sesat itu ya, mabuk. Lalu dia belok tuh, langsung dia melakukan pengalihan isu, bukan dia membuktikan, harusnya dia membuktikan semua tuduhan dan fitnahannya itu harusnya dijabarkan sama dia. Mana buktinya kami itu begitu, seperti yang dia fitnahkan. Tidak. Seperti pernah saya lakukan, saya sampaikan di sini bahwa ciri pembual itu ini ya. Saya pernah membuat tulisan sebelum ini beberapa hari yang lalu, 2 Januari. Ciri utama mereka itu ini nih, pengalihan isu ya. Dia bahas apa, kemudian di selanjutnya itu dia bahas yang lain supaya kita terkecoh. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang suka menyesatkan umat nih. Kita kembali ke sini. Nah, ini harusnya kan dia membuktikan nih fitnahan dia kepada kami, tapi tidak. Dia langsung membongkar masalah ilmu filsafat ya, padahal kami bukan filsafat, tasawuf juga bukan ya. Lucu. Wah, supaya seperti benar kan, dia itu memunculkan lah, wah ini kata ini apa Imam Abu Yusuf ya, murid ini benar, ini beliau ini benar tentang filsafat ya. Tapi tentu endingnya tetap ada pendapat pendeta mereka gitu. Pendeta mereka itu si Taimiyah ini nih ya, si Taimiyah ini. Inilah yang orang ini, kalau Anda mau tahu ya, si Taimiyah ini orang yang pertama kali mencetuskan tauhid 3 tauhid uluhiyah uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini dia. Sebelumnya Rasulullah, sahabat, tabi'in, bahkan ulama benar yang sekarang ini tidak pernah membagi tauhid menjadi 3. Tidak ada hadis, tidak ada dalilnya bahkan ya. Bahkan si Firanda Andirja, pendeta Wahabi ya, yang dari Sulawesi itu, dia sendiri mengakui kok, ada videonya. Dia mengakui bahwa pembagian tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu tidak ada dalilnya. Itu. Kalau tidak ada dalilnya, jadi ngapain? Mudah kok kita. Mereka kan suka kalau bahas bid'ah itu begini. Mereka selalu berkata-kata manis begini. Jika Rasulullah tidak pernah membahasnya, artinya tidak ada jika ada kebaikan dalam amalan-amalan bid'ah itu, katanya ya, tentu Rasulullah sudah melakukannya. Sama, sekarang kita juga balikan ke mereka. Jika ada kebaikan di dalam tauhid dibagi 3 menjadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tentu Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah menyampaikan dan mengajarkannya. Ini kan tidak, bodoh, dasar penipu kan gitu ya. Ini ya, lihat nih. Jadi lucu, dia tuh menuduh kami mencatut, dia menuduh kami tasawuf, padahal juga tidak terbukti, bukan gitu kan. Dia menuduh kami filsafat. Lah lucu, ini lebih lucu lagi. Anda tahu tidak, Aristoteles saja ya, gegedugna filsafat atau pentolannya filsafat, beliau berfatwa begini. Ini Aristoteles. Ada 4 jalan menuju kebenaran. Yang pertama agama, yang kedua filsafat, yang ketiga ilmu pengetahuan atau iptek, yang keempat sastra. Bayangkan tuh, Aristoteles saja yang kafir, dia tahu kok filsafat itu terpisah dari agama dan filsafat itu di bawah agama. Ya, lucu, dia tidak bisa membedakan bahwa yang kami sampaikan itu tauhid, ilmu tauhid,
ilmu tauhid itu adanya di agama, itu adalah adanya di bagian aqidah. Saya sampai harus melekohkan ini saya nih, cara saya menyebut istilah jadinya itu ya. Nah itulah dia langsung membelokkan pengalihan isu ke arah filsafat, bahwa ilmu filsafat itu kebodohan. Ya jelas lah, kami memang bukan filsafat, kenapa kamu tuh lucu gitu ya. Nih ini ke bawahnya lah seperti biasa. Nah ini dia pendeta, nah ini yang ditulis oleh pendeta dia, si Utsaimin ya. Tuh seperti biasa, mereka pertama ngutip ini dulu, mengutip di atasnya tuh mengutip, biasanya ya mereka itu mengutip imam mazhab dulu, Abu Hanifah, Imam Syafi'i ya, Imam Hambali ya, dan lain-lain yang sepertinya betul diakui oleh semua orang Islam. Tapi pasti di belakang, di bawahnya tuh, di bawahnya ya, di bawahnya itu penutupnya itu tetap mereka mempromokan pendeta-pendeta mereka, si Taimiyah ya, itu termasuk si Utsaimin. Nah, maka di bawah ini nih kita perhatikan ya. Ini di videonya ya. Kita lihat nih. Ini dalil Allah punya dua mata ya. Nah, coba lihat nih, perhatikan. Perhatian katanya, penetapan dua mata bagi Allah adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bukan, itu akidah ahlu ngaku-ngaku, alias kalian itu akidah kalian Wahabi. Namun, katanya, sifat mata bagi Allah tentu saja berbeda dengan mata makhluk. Karena Allah berfirman tuh kan, Asy-Syura 11, tidak sama dengan serupa dengan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Lucu, kalau sudah tidak ada yang serupa dengan Allah, kenapa kamu tetapkan Allah punya mata? Bodoh. Itu alasannya begini katanya, karena Nabi itu ada hadis tentang Dajjal ya. Dajjal itu katanya picak, di hadis itu memang begitu, di hadis itu Dajjal picak satu matanya ya, sedangkan Allah tidak picak ya. Nah ini ya, sebentar. Nah ini ceritanya dari hadis. Mereka argumen bahwa Allah, mereka yakin Allah punya dua mata itu dari sini. Ketika Nabi bercerita tentang Dajjal, beliau bersabda, sungguh Dajjal itu picak, buta sebelah matanya, dan sungguh Tuhan kalian tidaklah buta sebelah matanya. Ya. Nih. Dan sungguh Tuhan kalian tidaklah buta sebelah matanya katanya. Nah ini lihat ya, Anda perhatikan, Allah Tuhan tidak buta sebelah matanya. Saya nggak tahu ini dari hadis riwayat Bukhari, benar nggak seperti ini hadis Bukhari kalimatnya. Setelah saya cek ya, kan di sini hanya hadis Bukhari saja, tidak tahu nomornya atau dari kitab mana. Sekarang kita cek nih perkataan atau hadis dari Al-Bukhari. Nih, Allah tidak buta sebelah, dan masih ada Dajjal itu buta sebelah kanan. Buta matanya sebelah kanan kan? Di sini dari klausa ini Allah tidak buta sebelah. Dari sisi bahasa ini tidak lalu bisa diartikan Allah punya mata, tidak. Yang pasti Allah tidak buta sebelah. Yang buta sebelah itu Dajjal. Ini perbandingan sebenarnya. Ya. Sedangkan di sini sangat keren sekali tiba-tiba dibuat begini. Sedangkan Tuhan kalian tidaklah buta sebelah matanya. Tidak ada tuh. Yang ada adalah Allah tidak buta. Ya, bahkan kalau tidak salah di redaksi hadis yang lain dikatakan Dajjal itu cirinya buta sebelah matanya, sedangkan Allah kalian tidak buta. Gitu. Kalau tidak buta itu kan bukan berarti bukan berarti punya mata. Kalau ditujukan ke Allah itu artinya Allah tidak terhalang pandangannya oleh apapun. Ya. Jadi ini dibuat-buat sebenarnya ini. Lucu kan? Jadi mereka katanya sih di awal mereka meyakini Allah itu sesuai dengan Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak sama dengan segala sesuatu, artinya juga tidak sama dengan segala makhluk. Tapi di dalil ini dia tiba-tiba bikin-bikin nih.
tidaklah buta sebelah matanya. Padahal di hadis yang aslinya tidak ada seperti itu. Katanya Allah itu tidak sama dengan makhluk, tapi dia yakin mereka punya Allah, tapi mereka yakin kita Allah punya dua mata kan toh lol. Nah, itu. Jadi dibuat-buat gitu. Nah ini ngeri lah, memang Wahabi ini ngeri lah. Anda kalau ada Anda dari kalangan Wahabi Salafi ya, Salafi atau Ahlu Sunnah gitu ya, ngakunya Ahlu Sunnah, yang ustadznya adalah Basalama ya, Lumaiso, Yufid ya, Firanda, terus Abdul Tuasikal itu ya, Anda maaf ya. Juga ada si Sundawi itu, yang orang Bandung juga itu, orang Sunda Salafi itu. Ya maaf ya, Anda sebenarnya Anda mengikuti mereka, Anda tidak mengikuti Islam sebenarnya. Gitu. Karena akidah mereka itu beda dengan Islam. Ya, jadi saya sebut Wahabi itu ya. Ini saya tegaskan saja. Yang namanya Wahabi Salafi itu, yang mengaku Salafi itu, mereka itu berhukum dan berakhlak secara Islam, tapi berakidah secara kafir. Ya. Jadi kalau udah akidahnya secara kafir ya berarti kamu ikut siapa itu aja ya. Oke. Jadi seperti ini tanggapan kami ya. Untuk yang lucunya ya ini, makanya saya kan di sini pengalihan ya. Jadi dia itu dengan segala fitnahannya itu, dia bukannya membuktikan fitnahannya, tapi dia pengalihan isunya pun isinya fitnah semua juga, karena dia menganggap kami ini orang filsafat, bukan, kami ini orang tauhid ya. Itu makanya dari awal saya katakan begini, saya muncul nih ya, ini sebelumnya nih, saya ya kita fair aja ya. Udah jelas kok itu mengacu kepada saya. Ya saya hadir ya. Ya manhaj belatung nangka ini mungkin kepanasan ya. Oke. Ini beliau ini warga Pusaka Madinah juga ini juga dari Pontianak, ini murid Kiai Haji Undang Silat ya. Sampai tidak tahan nih. Kalau tak mempan pakai omong, mungkin pakai tangan berupa hama, itu sampai geramnya nih beliau nih ya, bangsa ini. Nah, akhirnya sekarang kita buktikan ya. Saya buktikan bahwa apa? Kita buktikan bahwa para penyesat itu ya, kuncinya satu, pengalihan isu. Kita buktikan di sini ya, pengalihan isu oleh si Haris Suhendar itu apa? Gini. Lihat. Ini pertama, dia memfitnah tapi tidak membuktikan apapun, tidak menunjukkan alat dan bahan bukti tuduhannya, fitnahannya, dia malah pengalihan isunya dengan fitnah yang lain kan gitu. Nah sekarang kita tembak ya, kan dia di atas mengatakan bahwa pemahaman Allah punya dua mata itu ya, itu ajaran Rasulullah katanya, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, juga ulama-ulama besar Rabbani terdahulu, pertengahan dan yang belakangan ya, mengenai tauhid asma wa sifat itu seperti itu katanya. Sekarang kita tembak. Coba tunjukkan ya bukti dan kitab sahabat, tabi'in, dan ulama besar Rabbani terdahulu yang menetapkan Allah punya dua mata itu. Silakan. Ditunggu. Dia kita lihat nih. Tidak bisa dia. Dia cuma lanjut menghina, silakan aja. Ya kan? Dia bilang gini, aduh, murid tetap pedang katanya dalilnya jelas, ada video. Ya itu jelas dari ayat Quran dan hadis itu betul. Ya. Masa ditolak? Ya tidak, kami tidak menolak. Tapi penjelasan ayat Quran dan hadisnya itu versi si Faujan, pendeta dia. Nih, Aujan. Ini penjelasan si Faujan ini. Ya. Saya minta bukti mana yang dari kaum salaf atau aslaf dan dari ulama Rabbani terdahulu itu yang mana, coba contohnya. Dia balik lagi nih. Itu isi hadis Sahih Bukhari. Iya betul. Kita pun mengimani itu, membetulkan Sahih Bukhari itu. Tapi versi dia itu kan udah dibuat-buat kan, ditambah-tambah. Allah tidak buta sebelah matanya, padahal di sini tidak ada. Allah di sini tidak ada kata matanya tuh. Di hadis nih. Hadis Sahih Bukhari nomor 3184 tidak ada disebutkan Allah ada matanya itu. Lucu. Makanya saya tembak lagi, ya. Dalil hadis itu semua juga tahu, tapi simpulan menetapkan Allah punya dua mata yang sesat itu hanya ada di manhaj belatung nangka, ya.
ada di manhaj Wahabi, ngaku Salafi, ngaku ahlu sunnah wal jamaah, padahal ahlu ngaku-ngaku aja. Ya, ini tetap saya minta lagi tuh sampai ending, sampai terakhir. Ya, itu sih penjelasan si Fauzan. Mana dari kaum aslaf dan ulama Rabbani terdahulu itu bahwa Allah punya dua mata. Ya, jangan baca doang gitu ya. Makanya saya minta bukti tentang ini. Sampai terakhir tidak ada tuh, udah 4 jam nih. Mana? Hah? Hei Heri, atau kamu perlu panggil semua ustadz kamu Wahabi tuh, suruh jawab ini, tunjukkan buktinya. Ya. Jadi terbukti sudah ya, ini udahlah. Kasihan sih sebenarnya ini ya. Ini tuh karena ini wujud dengki hasad saja gitu. Sehingga dia harus sampai belepotan ya, mau menfitnah pun belepotan. Ya. Sudah memfitnah, pengalihan isunya dengan fitnah lagi, ya. Lucu sih. Ya, sambil promo pendeta mereka. Ya kita tembak saja, kita tunggu. Anda kalau yang punya Facebook silakan buka aja, lihat aja di nama inilah gitu ya. Ini gitu ya. Nanti juga ada postingan ini. Lihat. Kita minta buktinya. Itu kan klaim dia tuh bahwa Rasulullah meyakini Allah punya dua mata. Sahabat juga demikian, tabi'in juga demikian, tabi'ut tabi'in juga demikian ya. Bahkan ulama, bahkan keren juga bahasa ini. Ulama Rabbani katanya. Ulama Rabbani terdahulu, pertengahan dan belakangan semuanya yakin Allah punya dua mata. Ya silakan kita tunggu mana dalilnya. Mana kitab-kitab mereka nih. Ya, kita tunggu apakah mereka akan sama tidak dengan Kiai Haji Abu Fatah di sini. Bisa tidak dia menunjukkan kitab-kitab seperti ini? Dalil-dalil ini bahwa bahwa Rasulullah, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini dalam kitab-kitabnya menyampaikan Allah punya dua mata. Silakan ya. Tidak akan bisa. Ya, yang ada mereka ini saya semburkan dengan ini yang ada di Tauhidul Corner ini. Ya. Jadi kira-kira demikian ya, cukup dan mohon maaf ya mengenai penyampaian saya di sini ya, tidak pakai filter kalimat-kalimat kata-katanya ya mohon dimaafkan ya. Karena memang untuk orang-orang sedemikian itu mereka layak menerimanya ya, itu saja ya. Jadi ya setelah ini semua silakan Anda menilai sendiri ya, terlepas dari kalimat-kalimat yang saya gunakan keras, tegas dan kasar mungkin ya bukan mungkin lagi, emang kasar gitu ya. Orang-orang yang layak dikasari harus dikasari ya. Ya ibarat kata mereka itu menyesatkan ya harus tegur lah gitu. Tidak bisa dipakai rayuan gombal, harus diteriaki itu ya, itu harus dibentak itu. Kalau orang mabok tuh, ini jelas mabok dia. Menyadarkan orang mabok tidak bisa dengan kamu nyanyi-nyanyi lembut, merdu ya, tolol ya, makin mabuk lah dia. Orang mabok itu disadarkan ditampar ya, itu caranya. Itulah baru akhlakul karimah, tampar aja, itu akhlakul karimah ya. Kalau kamu menghadapi orang mabok malah lemah lembut, bahkan nyanyi-nyanyi merdu ya, itu bukan akhlakul karimah, tolol aja namanya. Demikian ya, mohon maaf lahir batin ya kalau Anda mungkin sepemahaman dengan saya tetapi kurang setuju dengan cara saya menyampaikannya dalam bentuk kata-kata yang kasar dan segala macam lah ya. Saya mohon maaf lahir batin ya, tapi inilah tauhid ya. Tauhid itu keras. Hampir terlupa ya, ini sebelum terlewat lagi, saya bewarakan jejak pendapat atau polling di sini di page Pusaka Madinah atau Hakiki masih berlaku ya. Ini mohon partisipasi Anda semua untuk ikutan voting ya, ikutan vote ya. Bahan vote-nya lihat komentar pertama di bawah ya. Ini ya. Ini ke bawah berarti ke sini, cari komentar pertama di bawah. Nah ini ya. Nanti klik saja, bisa diperbesar, Anda baca ya. Bisa Anda baca tulisannya.
Setelah itu baru Anda sematkan pendapat Anda, apakah Anda setuju, tidak setuju, tidak tahu, marah, sedih, atau lainnya ya. Dan polling ini juga kami muat di laman komunitas kami di YouTube. Nah ini ya, Anda klik ke Pusaka Madinah nanti di YouTube, klik bagian ini community ya, komunitas. Nah, ini jejak pendapat juga tidak ada sama ya. Di sini pilihannya hanya ada 4, mau saya tambah yang lain tidak bisa ya. Jadi setuju, tidak setuju, tidak tahu, atau lainnya. Nah bahannya gambar itu tadi, klik saja ini. Nah ini ya, nanti juga bisa diperbesar, dibaca ya. Ini baca, lalu kembali ke sini. Anda tinggal pilih setuju, tidak setuju, tidak tahu, dan lainnya. Kalau di Facebook itu defaultnya durasi polling di Facebook ini 1 minggu. Kalau di YouTube saya tidak tahu berapa lama ya, tapi selama masih bisa Anda memvoting, mohon bantuannya, partisipasi Anda semua. Mengapa saya ajak Anda ke YouTube ya, Pusaka Madinah? Saya mohon bantuan ya, terutama dari warga Pusaka Madinah. Tauhid Hakiki ini kalau di Facebook kan, di platform Facebook itu sudah cukup lama ya, dan sudah banyak yang tahu, alhamdulillah. Nah justru sekarang yang selama terbengkalai itu di YouTube ya. Di YouTube itu banyak sekali ajaran-ajaran ya, aliran cungceng ya, marifat mabuk ya, tasawuf nggak jelas gitu ya. Banyak umatnya, banyak pengikutnya, kasihan lah sih sebenarnya ya. Jadi mengapa kita tidak hidupkan juga Pusaka Madinah ini ya di YouTube ya? Bukan kami mencari ketenaran, bukan ya. Rasulullah saja setelah naik Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, sampai masuk surga, balik lagi ke bumi. Kenapa? Karena beliau sayang dengan umat. Nah saya pun berusaha meneladani itu ya. Saya sudah mendapat tauhid hakiki ini, belajar langsung dari almarhum. Buat saya pribadi ya cukup, tinggal saya amalkan sendiri. Tapi ya ada kepedulian lah ya kepada sesama umat Muhammad. Makanya saya tetap menjalankan web Pusaka Madinah, page Facebook, walaupun itu juga karena saya kelola sendiri, jadi wajar kalau agak terbengkalai dan macam-macam lah ya, banyak keterlambatan menjawab komen atau apa gitu kan. Terutama sekarang belakangan ini saya akan lebih fokus membuat video-video yang akan dimuat di YouTube. Tujuannya untuk menghidupkan Pusaka Madinah ini supaya lebih banyak lagi warga YouTuber ya, penyimak di YouTube itu dapat kesempatan kans untuk berjumpa dengan tauhid hakiki Pusaka Madinah. Jika Anda warga Pusaka Madinah merasa tauhid hakiki Pusaka Madinah ini adalah kebenaran yang Anda yakini, mengapa Anda tidak sudi untuk bersedekah? Tangan Anda, jari Anda klik ya, bantu penyebaran di YouTube. Hidupkanlah Pusaka Madinah di YouTube ini ya. Kan belum ada hadis belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum kalian menghendaki kebaikan bagi saudaramu sebagaimana kebaikan itu untuk kamu gitu. Kalau tidak salah sih seperti itulah intinya, saya lupa ya gitu. Jadi intinya bukan pengen tenar, ini bukan, justru sayang. Ayo kita sama-sama, masa jangan biar kasihan lah mereka banyak jadi korban atau mangsa ustadz-ustadz gak jelas yang mengajarkan ma'rifat gak jelas gitu ya, malah amalannya ke meditasi, amalannya ke meraga sukma ya. Mohon kita hidupkan di sini ya. Demikian ya. Nah ini demikian saya tutup ya uraian kali ini. Astagfirullahalazim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.